Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbincang tentang pengendalian diri. Sebenarnya pengendalian diri ini pernah kita bahas pada audio pergantian hari tanggal 14 Agustus 2021. Dan di sana kita membahas pengendalian diri dalam soal makanan. Nah, sekarang kita akan membahas pengendalian diri dalam soal minuman. Secara spesifik, hari ini kita akan bahas minuman beralkohol. Mungkin beberapa dari kita masih ada yang beranggapan bahwa orang Kristen itu boleh minum minuman keras. Tapi apakah benar teman-teman bahwa pengikut Kristus itu boleh meminum minuman keras atau minum minuman beralkohol? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ayat pertama kita terdapat di dalam Amsal pasal 20 ayat yang pertama. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Lalu ayat kedua kita terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Teman-teman, ini adalah dua ayat yang menegaskan dengan jelas bahwa seorang pengikut Kristus itu tidak boleh mengonsumsi alkohol. Jadi, sudah jelas ya teman-teman, berdasarkan Alkitab, seorang Kristen itu tidak boleh mengonsumsi alkohol. Mari kita lihat lebih jauh lagi apa sih dampak yang diberikan oleh minuman beralkohol ini. Kutipan pertama kita terdapat di dalam buku The Review and Herald, tanggal 8 Mei tahun 1894. Di sana dikatakan, 9 dari 10 mereka yang masuk ke dalam penjara adalah mereka yang sudah mengenal untuk minum minuman beralkohol. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwa 9 dari 10 orang yang masuk ke dalam penjara itu adalah mereka yang sudah mengenal untuk minum minuman beralkohol. Di sini kita bisa lihat adanya kaitan antara praktik minum minuman beralkohol dengan tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan. Ya, kita bisa lihat hubungan itu. Lalu kutipan kita yang kedua terdapat di dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 561. Di sana dikatakan, ketika keinginan untuk minuman beralkohol itu dipenuhi, artinya seseorang telah dengan sadar meletakkan pada bibirnya minuman yang merendahkan dirinya di bawah level seekor binatang, sedangkan dirinya sendiri diciptakan menurut gambar Allah. Akal dilumpuhkan, kecerdasan ditumpulkan, keinginan binatang dirangsang, dan selanjutnya diikuti kejahatan-kejahatan yang paling tidak bermoral. Di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa efek yang diberikan oleh minuman beralkohol itu, akal kita ini akan dilumpuhkan. Bayangkan ketika Tuhan sudah memberikan kita akal sebagai manusia, dengan minuman beralkohol, akal kita akan dilumpuhkan. Kita tidak bisa melihat yang benar dan yang tidak benar. Dengan minuman alkohol, akal kita sekali lagi dilumpuhkan. Kedua, dengan meminum minuman alkohol, di sini disebutkan bahwa kecerdasan ditumpulkan. Bayangkan ketika Tuhan sudah berikan kita kecerdasan sebagai manusia. Tapi karena minuman keras, kecerdasan kita ditumpulkan. Tidak heran ketika orang mabuk, maka orang tersebut akan menjadi bodoh ya teman-teman. Kenapa? Karena kecerdasannya ditumpulkan. Orang yang mabuk akan melakukan tindakan-tindakan yang konyol atau bodoh, yang akan membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Karena memang itulah yang ditimbulkan atau dampak yang diberikan oleh minuman-minuman beralkohol tersebut. Dilanjutkan lagi teman-teman bahwa orang yang meminum minuman alkohol ini, keinginan binatang di dalam dirinya akan dirangsang. Apa maksudnya? Ya, maksudnya
kejahatan-kejahatan di dalam diri kita ini akan ditumbuhkan. Kita akan mungkin menjadi orang yang mudah marah, emosian, lalu tidak bisa mengendalikan diri, ya, dan lain-lain, teman-teman. Sifat-sifat kebinatangan kita akan dirangsang, akan ditumbuhkan ketika kita mengonsumsi minuman beralkohol. Jadi, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa efeknya sangat-sangat tidak menguntungkan kita. Moral kita akan dirusak oleh minuman beralkohol. Teman-teman, sekarang mari kita memilih. Ada dokter yang minum minuman beralkohol, dan ada dokter yang tidak minum minuman beralkohol. Kira-kira ketika Anda ingin operasi, dokter mana yang Anda pilih? Dokter yang minum alkohol atau dokter yang tidak minum alkohol? Tentu yang tidak minum alkohol. Karena kita tahu bahwa dokter yang di bawah pengaruh alkohol pasti tidak akan bisa fokus, ya kan? Contoh lain lagi, kalau ada 2 pilot, yang satu minum alkohol, yang satu tidak minum alkohol. Pilot mana yang Anda akan pilih? Apakah Anda ingin menjadi penumpang pilot yang minum minuman alkohol? Atau Anda mau menjadi penumpang pilot yang tidak minum alkohol? Tentu saja ya, kita mau pilih pilot yang tidak minum minuman alkohol. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang di bawah pengaruh alkohol, maka ia bisa saja tidak sadar, ya kan? Nah, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, bahwa memang pengaruh alkohol itu tidak baik bagi diri kita. Alkohol menghancurkan bukan hanya akal kita, kecerdasan kita, namun juga moral kita dan karakter kita. Dan sudah jelas, inilah yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Tuhan tidak berkenan ketika kita menghancurkan diri kita sendiri, moral kita sendiri dengan minuman beralkohol. Inilah yang Tuhan tidak mau supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu berkali-kali Tuhan bilang kepada kita bahwa minuman beralkohol itu tidak baik. Janganlah kita mengonsumsi minuman beralkohol. Jadi marilah teman-teman, kita bergumul, kita berjuang untuk memperoleh suatu pengendalian diri. Di dalam buku My Life Today halaman 70 paragraf yang kedua dikatakan, bukti keagungan yang tertinggi dalam diri seorang Kristen adalah pengendalian diri. Dan juga di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kiranya teman-teman renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa pengendalian diri itu adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan seorang Kristen. Termasuk pengendalian diri dalam soal apa yang kita minum. Dan hari ini kita belajar bahwa minuman beralkohol, minuman keras itu adalah minuman yang tidak baik. Dan Tuhan melarang kita untuk minum minuman tersebut. Memang tidaklah mudah bagi kita untuk melepaskan diri dari jerat dosa, namun percayalah teman-teman bahwa di dalam Kristus ada kekuatan. Percayalah Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah kekuatan itu ada di dalam Kristus dan bukan di dalam diri kita. Ketika kita mau dilepaskan oleh kuasa iblis, jerat dosa, termasuk minuman alkohol, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menang melawan dosa. Kalau kita mau datang kepada Kristus, kita mengakui dosa, mengakui kelemahan kita, kesalahan kita, dan meminta kekuatan. Percayalah teman-teman, pada akhirnya Kristus akan membuat kita menjadi seorang yang menang. Karena kita tahu bahwa setan sudah kalah di kayu salib dan Kristus sudah menang. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.